Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian. Yang pertama ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Pertama ada latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batas masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang B ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis jika ada. Kemudian ada metode penelitian dalam sistem penelitian skripsi kuantitatif. Pertama ada batasan konsep, definisi operasional variabel. Kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ketiga ada teknik pengumpulan data. Keempat ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang kelima ada teknik analisis data. Kemudian ada sistematika usulan penelitian skripsi secara kualitatif. Latar belakang masalahnya, pertama ada berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jika ada. Ada metode penelitian. Pertama ada batas konsep dan definisi operasional variabel. Kedua ada teknik pengumpulan data. Ketiga ada penetapan responden dan informan penelitian. Keempat ada teknik analisis data. Di sini ada metodologi penelitian yaitu berupa teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Pertama, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jumlah ilmiah. Kedua, uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Keempat ada uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yang terakhir ada tinjauan pustaka yang mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama ada manfaat landasan teori. Yang pertama memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kedua mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga memperjelas masalah penelitian. Kemudian ada penulisan sumber catatan. Format dasarnya yaitu teks dalam kurung nama keluarga pengarang serta tahun terbitan. Yang kedua ada nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan. Di sini ada landasan teori yaitu grand theory dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan dalam kurung nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum atau Cons dan O'Donnell 2008. Yang kedua ada contoh yaitu Mayang Sari tahun terbit 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Di sini ada kerangka konsep, bisa kita lihat. Di sini ada paradigma penelitian yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yaitu diterangkan yang bisa dilihat dalam gambar. Ada variabel X dengan tanda panah menuju ke variabel Y. Yang kedua ada paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Bisa dilihat pada gambar, di sini ada variabel X dengan tanda panah di antara kedua variabel yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada dua, yaitu tanpa arah dan berarah. Hipotesis tanpa arah yaitu berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan yang di antara variabel yang diteliti, apakah berarah kepada positif
atau negatif itu tidak dijelaskan. Seperti contoh ada kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada hipotesis berarah, itu kebalikan dari hipotesis tanpa arah, yang dimana hubungan dan perbedaan itu sudah jelas arah hubungnya. Apakah itu variabel yang positif atau merujuk pada variabel yang negatif. Di sini ada contoh variabel yang menuju ke arah positif, yaitu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Serta ada hipotesis yang berarah kepada bagian negatif, yaitu kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Di sini bisa kita lihat ada hipotesis statistik. Parameter populasi, kemudian reduksi. Setelah reduksi akan mendapatkan statistik atau ukuran sampel yang kemudian digunakan untuk membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik tersebut. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan pada hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian pada hipotesis nol menyatakan tidak ada bisa tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, atau tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan pada hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Di sini ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada hubungan, tidak ada pembanding dalam hipotesis ini. Sebagai contoh, perumusan masalahnya seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Dan maka rumusan hipotesisnya bisa daya tahan lampu X sama dengan 800 jam. Jadi tidak ada perbandingan untuk hipotesis deskriptif. Kemudian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ada jenis atau tingkat data ada 3, yaitu nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara klasifikasi. Dan data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Dan jenis tingkat data menurut interval atau rasio, yaitu yang diperoleh dengan cara pengukuran. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian untuk data nominal ada 2, yaitu yang pertama tes binomial yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai nilai peluang suatu kejadian yang diambil dari populasi yang memiliki 2 kategori. Dan kedua ada C-kuadrat dengan 1 sampel, yaitu pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Dan menurut interval rasio menggunakan t-test 1 sampel, yaitu dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel acak. Di sini ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, yaitu pertama, adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four?
Hipotesisnya ada 3 contohnya. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Yang kedua, ada kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non-Big Four. Yang terakhir, ada kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Oke, kemudian di sini ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Bentuk komparasi yaitu ada 2 sampel dan komparatif sampel. Datanya ada interval rasio, nominal, dan ordinal. Ada 2 sampel untuk data interval rasio, bagian kolerasi, dan independen. Itu sama-sama menggunakan t-test 2 sampel. Sedangkan 2 sampel pada data nominal, bagian kolerasi itu menggunakan MC-Nemer. Dan pada independen menggunakan Fisher-Excerpt dan C-Quadrat to sampel. Untuk 2 sampel data ordinal menggunakan SINTEST dan Wilcoxon weighted pairs untuk data kolerasi, dan pada bentuk independen menggunakan median test, Mann-Whitney test, dan Kolmogorov-Smirnov, dan Wolff-Wolfowitz. Untuk bagian komparatif sampel, untuk data interval rasio, bagian kolerasi, dan independen, itu sama-sama menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Sedangkan untuk data nominal, komparatif sampel bagian kolerasi menggunakan C-Quadrat for case sample dan Cochrane Q. Sedangkan pada data independennya hanya menggunakan C-Quadrat for case sample. Untuk komparatif sampel data original, bagian kolerasi menggunakan Feynman dan two-way ANOVA. Sedangkan pada bagian independen menggunakan median extension dan Korsakoff one-way ANOVA. Di sini ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Sedangkan rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif pada data nominal menggunakan teknik koefisien kontingensi. Pada data ordinal menggunakan 2 teknik, yaitu pertama Spearman-Rank dan kedua Kendall-Tau. Pada data interval rasio menggunakan 3 teknik korelasi, yaitu pertama percent-product moment, yang kedua ada korelasi ganda, yang ketiga ada korelasi parsial. Sini ada hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan pada efektivitas kerja. Sekian materi yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ambil sisi positif dari video ini dan buang sisi negatif dari video ini. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.